Om Swastiastu semuanya, salam rahayu. Di sini kami akan berkunjung ke Pura Agung Sriwijaya untuk berdialog dengan pemuka agama. Kami dari kelompok agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Kitut Surya Chandrinata sebagai ketua kelompok. Saya Markus Haryanja sebagai anggota. Saya Frederika Aris Mustavia sebagai anggota. Saya Nathan Julia sebagai anggota. Saya Samuel Pandu Gultom sebagai anggota. Saya Antoni Satribowo sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Jadi Pak, namanya siapa Pak? Nama apa Pak? Nama saya Jero Mangku Wayan Wijaya. Udah apa? Ya. Nare Pak. Jadi Pak, tujuan kami datang ke sini itu kami ingin melakukan tugas agama itu untuk mewawancarai para pemangku agama dari masing-masing agama, dan kami kelompok untuk mewawancarai pemangku agama Hindu. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama-tama kami ingin mengetahui pada saat kapan saja umat agama Hindu itu melakukan ibadah. Kalau orang Hindu banyak hari rayanya, banyak, di samping yang rutin tiap hari. Yang tiap harinya adalah sembahyang Trisandia, 3 kali menghubungkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di Hindu sebut yang lebih dewasa, ya, 3 kali. Itu yang sanggup. Saya kira hampir sama. Seluruh umat ada yang rajin, ada yang malas kan. Ya. Ada yang tak sembahyang sama sekali. Ya, Sama di tempat kami juga ada yang gitu. Ya, namanya manusia. Kalau yang rajin ya nanti yang rajin jadi omongan. Wah, nanti terbang surga, tidak meninggalkan mayat atau apa. Ya begitu namanya sifat manusia. iya, betul. Selalu ada iri dan dengki. Kalau yang memang menjali agama sepenuhnya, kadang-kadang dia juga merasa malu karena dia tidak mengikuti jalan agama kan. Ya namanya manusia selalu bikin salah. Ya Tuhan Maha Kuasa yang lagi penyayang, beliau juga tidak begitu murka marah. Cuman ada nanti setelah meninggal baru di situ diangkat satu persatu permasalahannya di dunia. Ya namanya sudah meninggal gimana? Ya roh-rohnya aja paling ada
ada aja kekacauan di rumah tangga menurut cara Hindu kan. Ada minta buatkan ini, minta buatkan itu. Ya, nyakiti keluarga, habis siapa yang sakit kalau udah keluarga sendiri. Nah, minta buatkan sajian ini, nebus kesalahan ini. Minta buatkan sajian ini, nebus kesalahan ini. Itu kepercayaan Hindu. Kalau yang tidak yakin, tidak percaya, tidak usah ngasih komentar ya. Itu aja. Ya, apa lagi? Terima kasih Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, perlengkapan apa saja yang harus disiapkan atau dimiliki oleh umat agama Hindu untuk beribadah? Saya kira sama dengan orang Kristen, juga orang Muslim. Satu, pakaian bersih. Tidak perlu pakaian mewah. Kalau sudah dipakai sehari, jangan lagi dipakai. Kalau mau sembahyang, usahakan pakaian baru walaupun pakaian lama. Ya. Yang penting bersih. Jadi pertanyaan yang ketiga Pak, siapa sajakah yang dapat memimpin ibadah umat agama Hindu? Yang bisa memimpin umat Hindu waktu beribadah adalah juru mangku. Kalau juru mangku ini jelas sudah di acara ini, sudah dibersihkan, ada upacara khusus. Nggak boleh kalau belum nggak memimpin upacara, terkecuali sembahyang sendiri-sendiri. Ya jangan mengelompok. Kalau memang tidak ada yang disucikan itu, sembahyang sendiri-sendiri saja. Baik Pak. Pertanyaan yang keempat Pak, dalam sembahyang bunga apa sajakah yang bisa dipakai untuk bersembahyang? Di sini ada 2 jenis bunga yang nggak boleh dipakai. Tapi umat ini sudah tahu. Ada juga nggak usah tahu, sulit nyarinya. Apalagi musim kemarau gini, tidak bakalan ada kembali. Baik Pak. Pertanyaan kelima, apa saja pantangan yang tidak boleh dimakan oleh umat agama Hindu? Sebenarnya tidak ada pantangan yang tidak boleh dimakan. Tapi setelah dia punya posisi kedudukan sebagai pemuka agama, sudah jelas daging sapi itu tidak boleh dimakan. Mungkin kamu bertanya kenapa, kan gitu. Ya. Saking takutnya dengan Tuhan yang dibahas, saking hormatnya dengan beliau, kendaraan beliau pun tidak boleh dimakan, tidak boleh disakiti. Karena lembu ini adalah kendaraannya Dewa Siwa. Kendaraan beliau, apalagi memakan, nyakiti pun nggak berani. Bukan menganggap suci, bukan. Karena tunggangan Dewa Siwa itu posisinya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara umat agama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi? Hari Raya Nyepi kan sudah jelas, seperti dia nyebut dirinya kan sepi. Sepi, tidak ada boleh kegiatan sama sekali. Mudah. Kapan sudah jatuh Hari Raya Nyepi, tidak boleh makan selama 24 jam, yang sanggup 3 kali 24 jam, ditambah lagi kalau sanggup 5 kali 24 jam, 7 kali 24 jam. Itu nggak bisa langsung diterobos tiap langsung, harus latihan. Ya itulah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep dewa dan dewi dalam agama Hindu? Dewa dan Dewi. Ya. Ya.
kan di Hindu mengenal bukan monoteisme ya. Karena kita menghormati kalau tidak ada bapak dan ibu, apakah kamu lahir ke dunia? Tidak. Tidak. Jadi kamu hutang budi dengan yang melahirkan. Memang yang melahirkan itu bukan yang dua itu, tapi beliau bersifat laki-laki dan perempuan, tapi beliau satu juga adanya. Waktu mau menciptakan manusia, beliau menciptakan seorang wanita cantik. Nah, beliau berubah jadi seorang laki-laki. Pertemuan dua jenis manusia yang tidak mudah kan, timbullah serat cinta. Dan secara agama beliau juga melakukan hubungan suami istri, bukan asal ketemu langsung main cium kayak, tidak ada upacara, karena bakalan menciptakan manusia yang turun di bumi. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Apa perbedaan antara Hindu di Bali dan Hindu di India, Pak? Kalau di India dia kan asli cara Hindu yang ditulis di Weda ya. Makanya Hindu di India tidak indah, kaku. Kalau di Bali sudah dicampur dengan seni budaya yang demikian mengakar. Ajaran agamanya tetap, orang India pun sudah ngakui tidak ada perbedaan sedikit pun. Cuman melaksanakannya orang di Bali ada seni dan budayanya. Makanya orang asing bilang Hindu di Bali indah. Ini orang asing yang nyebut, bukan orang Indonesia. Oke, Pak. Selanjutnya itu, apa itu tirta dalam agama Hindu? Tirta dalam agama Hindu itu adalah air suci yang diciptakan oleh Tuhan. Pertama kali dulu di gunung saya juga namanya di India tuh sudah 4.000 tahun sebelum Masehi kejadian Kalisa ya. Ya, Tuhan memberikan air suci itu dalam sebuah kayak pot ya. Itu pun beliau ngambilnya bukan sembarangan ngambil di tengah lautan. Kalau kita tidak mungkin sanggup. Kita paling nanti mengarahnya ke laut pakai perahu, bawa botol kosong, lemparkan di laut, tarik kira-kira setengah jam, paling dapat juga 200 cc. 200 cc dapat. Itu pun setelah dicicip, tawar, bukan masin. Tapi kalau tidak ada upacaranya, upakara, kosong botolnya yang diangkat. Kenapa umat agama Hindu ini Pak meletakkan sesajen di depan rumah, dan apa makna dari sesajen tersebut? Sesajen itu yang diletakkan di depan rumah itu namanya segahan. Karena manusia orang Hindu percaya dengan agama Tuhan yang Maha Kuasa dan pengikut-pengikutnya.
Trihita Karana. 3 yang harus dihormati. 1, tanah yang dipijak, bumi, kita atau alam. Kita dengan tumbuh-tumbuhan minta bantu untuk makan, kan? Dan ada satu lagi, hewan-hewan ternak ini, yaitu nggak boleh sembarangan membunuhnya. Biarkan biar dia hidup dengan damai. Mana yang perlu saja nanti boleh ditangkap, itu pun untuk upacara agama. Demikian juga dengan pohon-pohon yang ditebang, jangan menebang doang ya. Ada nebang 10, tanam 20 baru bisa. Dia tak mundur. Ada lagi? Jadi siapa saja Pak yang dapat melakukan pemotongan gigi dan apa maknanya itu, Pak? Ini yang melakukannya adalah orang yang sudah disucikan, yang disebut sangin. Itu sudah punya ilmu tersendiri dia. Jangan nanti yang dipapar giginya kena ini macam-macam. Karena kan namanya manusia ini banyak yang dengki, iri, ilmu hitam banyak kan sekarang. Jadi yang mengerjakan itu harus punya pagar. Jadi sebelum mapar gigi dia pagar dulu. Secara gaib, bukan pagar yang nyata, bukan ya. Pagar gaib. Kalau dia belum mampu, dia tidak berani. Namanya sifat manusia selalu aja ingin menggoda, mau ngetes sampai di mana kehebatan sangging ini. Makanya seorang sangging harus mapan. Udah bahasa lama nyari duit, gosok gigi dapat duit, nanti macam-macam. Ada mengot, giwong. Ya. Namanya manusia ini kan selalu ada yang tidak senang. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, kenapa di Bali pohon-pohon yang besar itu diliputi atau ditutupi oleh kain hitam putih? Itu pohon biasanya sudah tidak boleh diganggu ya. Jadi sudah jadi tempat tinggal makhluk Tuhan yang kita tidak lihat. Tapi kadang-kadang beliau sudah nyata nampak di sana. Dengan adanya itu, kenyataan itu, kita menghormatinya bahwa itu sudah tempat tinggal beliau. Makanya sekalian diunjuk kain yang bersih untuk menghormati. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara umat agama Hindu merayakan kelahiran seorang anak? Kalau di Hindu baru lahir tidak ada yang dirayakan. Setelah dia berumur 42 hari, bayi ini sudah lahir 42 hari, baru dibuatkan upacara dan upacara. Biar orang tuanya bebas bekerja di rumah, di dapur, terutama si ibu. Kalau belum dibersihkan bayi ini, si ibu juga belum dibersihkan. Nanti ada upacara, jadi dia berani ke dapur. Soalnya paling takut dengan api, kalau masih kotor. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya. Jadi yang paling banyak dikenal dari agama Hindu adalah konsep karma dari agama Hindu. Lalu bagaimana agama Hindu itu memandang konsep karma tersebut? Hukum alam ini akan tetap berjalan. Tidak bisa dihindari.
Jadi kalau sudah tahu bakalan hukum itu akan berjalan, ya kita sebisa mungkin berbuat baik, jangan macam-macam, apalagi merendahkan nama Tuhan yang dewasa. Itu paling besar akibatnya, dan tidak bisa ditolong oleh dokter. Kalau Anda berani melecehkan yang dewasa Tuhan secara nyata di depan publik lagi, lihat akibatnya. Sering kan Anda lihat di TV Ya. kejadian di Bali, ada orang dari Jawa berani nendang saja, apa yang terjadi? Kan nggak bisa dokter ngobati. Iya. Harus datang meminta maaf ke tempat dia melakukannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa makna toleransi menurut pandangan umat dari agama Hindu, Pak? Toleransi, Tuhan nurunkan agama banyak. Yang penting kita harus saling menghargai dan hormat menghormati. Karena tidak ada agama yang paling nomor satu. Karena juga di Weda sudah dimaklumkan, tidak usah antar sesama manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun harus dihormati kalau tidak dipergunakan. Kalau dipergunakan minta izin kepada Tuhan bahwa ini untuk sesajen, itu pun harus ada mantra-mantranya. Nggak boleh main sikat. Ya. Ada lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam agama Hindu ini ketika meninggal apakah diwajibkan untuk dingabinkan atau tidak? Tergantung ekonomi. Kalau memang miskin sama sekali, tidak mungkin kan, ya dikubur dulu. Nanti setelah 5 tahun di tiap desa itu kan ada organisasi. Siapa yang tidak mampu, ayo sama-sama gotong royong melakukan upacara pembakaran mayat. Karena tidak boleh lebih dari 5 tahun dikubur. Itu aturan Hindu. Nanti seandainya ada kuburan juga tidak ada yang mengakui, kepampang namanya kan ada kan, ada kuburan dan nama. Itu desa yang nanggung. Harus bersih dari bekas-bekas manusia yang dikubur. Setelah diangkat semuanya, baru dirapuh, dibersihkan, dimaki upakaram. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir, bagaimana hubungan antara masyarakat di sekitar pura ini? Kamu tidak pernah ada konflik ya. Karena kita saling hormat menghormati ya. Kalau orang mau memakrif ya, ya kita jangan macam-macam. Ya sepi lah. Sekadar ngomong kan kedengaran jauh. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau sudah selesai baru. Ya saya juga di sini kan orang sedikit, tidak bakalan kelihatan. Kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang tidak enak. Itu yang penting. Baik Pak, terima kasih. Itu aja yang dapat kami tanyakan. Jadi itu saja video yang dapat kami tampilkan dan kami menarik kesimpulan bahwa Agama Hindu menghormati semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan juga hewan-hewan. Dan juga agama Hindu mempercayai konsep karma dan setiap manusia pasti mempunyai karmanya masing-masing. sekian video yang dapat kami tampilkan. Kami akhiri. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.